marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, pencipta langit dan segala isinya, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Kau senantiasa menyertai dan membimbing kami sehingga kami bisa bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru, di hari yang baru, dan sukacita yang baru. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam satu hari ini dan berjalan di dalam terang-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dan tuntunlah kami melalui renungan pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, berfirman-lah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nats renungan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 14. Beginilah dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dunginin najahobama ikon bohiku donganmu mardalan asa hutangi honho tu hasonangan. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam menjalani kehidupan manusia kerap berdoa untuk agar dia bebas dari sebuah pencobaan ataupun sebuah tantangan. Jarang sekali kita mendengarkan ketika kita meminta di dalam doa kita, meminta kekuatan agar Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dan melewati tantangan. Melainkan kita sering mendengarkan, lepaskanlah kami dari segala pencobaan. Kita sering sekali berusaha untuk melepaskan diri kita dari pencobaan. Demikian halnya dengan Musa yang memimpin sebuah bangsa Allah, bangsa yang besar. Dan kita ketahui bahwa memimpin sebuah bangsa bukanlah sebuah perkara yang mudah. Terlebih bila bangsa itu suka memberontak atau sering mengkritik. Banyak para pemimpin merasa dirinya gagal kala ia belum mampu melakukan kepemimpinannya secara maksimal untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang menakjubkan. Belum lagi ketika ia gagal, ia harus menghadapi, menerima cercaan, makian, atau hinaan dari rakyat yang dipimpinnya. Sama halnya dengan Musa, seorang nabi Allah yang dipanggil Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun di dalam perjalanannya itu, ketika ia memenuhi panggilan itu, Musa sering sekali merasa gagal. Musa sering sekali merasa tidak sanggup ketika ia berhadapan dengan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah yang nyatanya sebuah bangsa yang sering sekali memberontak dan melakukan penyembahan Baal. Itu mengapa ketika mereka di tengah perjalanan keluar dari Mesir, mereka sempat memberikan waktu untuk membuat sebuah patung lembu emas. Inilah yang menjadi salah satu alasan Musa mengapa ia merasa gagal, ia tidak mampu, sehingga ia meminta Allah melalui nats renungan kita di pagi hari ini agar Tuhan senantiasa memimpin ia. Ia meminta kasih karunia Allah dan ia mau berangkat bila Allah menyertainya. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mengetahui kegelisahan hati Musa, dan itu jelas. Itu mengapa Allah mengatakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Allah mengetahui kegelisahan hati Musa. Lalu sama dengan Musa, bila kita menghadapi hal yang serupa, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa tidak mampu, apakah kita juga akan meminta kasih karunia Allah untuk menyertai kita, atau justru tidak sama sekali? Kita baru menyadari ketika kita terjatuh. Disitulah kita sering sekali sadar bahwa ternyata kita tidak mampu
mengandalkan diri kita sendiri, melainkan kita butuh pertolongan Allah, kita butuh tuntunan Allah untuk melalui kehidupan kita. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin Tuhan menuntun jalan kita, hal itu tentu harus sejalan ketika kita mau merelakan hati kita untuk mengikutinya. Karena orang yang mau dituntun hanyalah orang-orang yang mau mendengarkan dan mau merelakan hatinya. Jika kita melawan, maka mustahil itu terjadi. Kita mau dituntun karena kita mau mendengarkan dan bersedia untuk menurutinya. Ingatlah, Allah tak selamanya menuntun kita ketika kita harus menghadapi cobaan, ketika kita harus menghadapi jalan yang begitu sulit, bebatuan, bahkan bukit yang sangat tinggi. Disitulah juga Allah ingin melihat kita, bagaimana kita datang untuk berseru kepadanya. Namun yang pasti kita harus mengingat bahwa Dia akan senantiasa memimpin kita. Tuhan telah menjanjikan rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita setia dalam tuntunan Allah, maka Dia akan selalu menopang kita dan memberikan kekuatan kepada kita, dan akan merasakan perkara-perkara ajaib akan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun realita, banyak sekali manusia hanya bersandar kepada kemampuannya sendiri, merasa sanggup menjalani kehidupannya sendiri. Tapi kita harus tahu bahwa kita bisa karena Allah senantiasa memimpin kita. Kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan kita secara melalui diri kita sendiri. Lalu, sudahkah kita bersedia hidup di dalam tuntunan Allah hingga saat ini? Bahkan ketika kita memulai hari kita di pagi hari ini, sudahkah kita mau meminta tuntunan Allah dengan bersedia melipat tangan dan meminta Allah untuk menopang kita agar kita bisa melewati hari kita, mengampukan kita untuk melakukan aktivitas kita, seperti Musa yang meminta kasih karunia Allah agar ia tetap disertai dan dituntun Allah. Maka jadilah kita seperti Musa-Musa yang baru, yang setiap hari selalu bersandar kepada Allah, selalu meminta pertolongan Allah, dan selalu meminta tuntunan Allah untuk menopang kita. Jangan pernah melangkah selangkah pun jika engkau tidak bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.